Perkenalkan, nama saya Fajrul Heruniam dari kelas 1B Sosiologi dengan NIM 125 Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai sikap bahasa generasi Z terhadap bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan kebiasaan serta penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi Z, terutama dalam konteks komunikasi sehari-hari. Saya berharap melalui wawancara ini dapat diperoleh informasi yang bermanfaat untuk memahami sejauh mana generasi anak muda menggunakan dan mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Baik, di sini saya bersama narasumber. Boleh perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Aji Termanaputra. Saya berasal dari kampus Universitas Islam Bandung dan berusia 20 tahun. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi Nata Praja, dari mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, semester 3, jurusan studi agama-agama. Umur? Oke, untuk saya umur 20 tahun. Nama saya David Fadilah dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Bandung. Umur? Masih muda, 20 tahun. Saya bertanya, ingin mewawancarai Kaji, benar? Ya, mengenai tentang pembahasan bahasa Indonesia. Nah, apakah Anda sering mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing? Kalau menurut saya, penggunaan bahasa itu biasanya, kalau saya sendiri itu tergantung dari berbagai kondisi. Misalnya kalau dalam ruang lingkup keluarga, mungkin entah itu keluarga atau saya sendiri berkuliah di kampus, mungkin kembali lagi ke tata krama. Mungkin kalau misalnya lingkungan itu tersebut kan formal ya, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau untuk penggunaan bahasa daerah itu lebih ke kita lebih ke kita dalam ruang lingkup pertemanan mungkin biasanya ya. Kalau untuk bahasa asing saya sendiri belum terlalu bisa, jadi masih sedikit untuk bahasa asing. Jadi dalam kehidupan sehari-hari Aji ini menggunakan bahasa Indonesia itu tergantung ruang lingkupnya. Misalkan bersama teman itu biasanya dicampurkan apa tidak bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda misalnya. Oh iya, mungkin karena sekarang termasuk generasi Z ya. Dalam tema yang sedang diwawancara ini kan ya, generasi Z ini agak unik sih sebenarnya, karena mereka itu bisa bisa mencampuri antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah mereka ataupun dengan apapun itu. Seperti contohnya kalau di Bandung mungkin banyak yang bilang apa kata di Bandung Selatan ya. Kayak contohnya seperti inilah, kayak misalnya kita sama teman ya, mana mau kemana gitu. Nah, itu kan kayak percampuran antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia kan? Nah, mungkin seperti itu. Tentu saya suka menggunakan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Karena apa? Kan Anda juga diketahui ya, karena kita juga tinggal di suatu daerah, yaitu di Sunda. Jadi saya itu sering mencampurkan bahasa Indonesia dengan daerah karena ingin tidak menghilangkan kultur budaya. Jadi tidak ingin melupakan budaya Sunda ini. Bahasa Sunda ini. Contoh mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda itu kayak gimana kalau boleh tahu? Ya contohnya kayaknya. Nah seperti gitulah. Jadi mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda lah gitu, sering-sering gitu. Karena tidak ingin menghilangkan kultur bahasa Sundanya. Mungkin untuk apakah saya pernah mencampur-campur, mungkin saja saya pernah ya. Karena mengingat lingkungan saya tidak semuanya bisa bahasa Sunda, jadi saya kadang mencampur-campurkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Selain itu di kampus juga saya kan jurusan pendidikan bahasa Inggris, jadi kadang saya menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia campur-campur. Pertanyaan selanjutnya, mengapa penting bagi masyarakat Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar?
Oke, kalau menurut saya ya, kenapa bahasa Indonesia penting? Karena apa? Contohnya kita ya di kampus pasti berbeda-beda daerah. Ya, ya. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia itu menjadi suatu bahasa persatuan. Jadi walaupun beda daerah, misalkan Anda orang Jawa, saya orang Sunda, Ya. kan nggak mungkin kita saling ngobrol dengan bahasa daerahnya masing-masing. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia itu mempersatukan bahasa dan saling mengerti lah gitu dengan bahasa Indonesia gitu. Oke, oke. Jadi sangat penting lah ya. Ya, sangat penting. Itu penting karena kita sebagai warga negara Indonesia tentunya kita harus kita harus mencerminkan bahwa kita itu warga Indonesia. Jangan sampai ketika nanti ada orang luar setidaknya kita paham bahasa Indonesia lah gitu. Walaupun emang mungkin menurut saya di kota-kota ini mungkin penggunaan bahasa Indonesianya masih masih banyak lah, mungkin daripada bahasa terutamanya mungkin seperti daerah pelosok mungkin seperti Ya, ya. ya itu kan mereka karena mungkin entah tradisi atau adatnya bagaimana mereka ini masih menggunakan bahasa Indonesia itu sedikit lah. Jadi Kurang. mereka tuh lebih memperhatikan menggunakan bahasa daerah mereka karena mereka tuh seperti itu mungkin. Ya, ya. Itu sangat penting bagi Ya, kita ya. penting karena kita tuh warga negara Indonesia, jadi harus melestarikan. Baik, baik. Ya tentunya sangat penting ya, karena bahasa itu adalah pemersatu bangsa. Jadi kita sebagai warga negara di Indonesia tentunya kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dan hal itu pula menunjukkan rasa nasionalisme kita. Oh, menurut Anda nih, apakah bahasa Indonesia sudah digunakan dengan baik di kalangan remaja? Itu mungkin lebih konteksnya gimana kondisi ya. Kalau misalkan kondisinya lagi formal, pasti remaja-remaja juga ini bakal menyesuaikan. Kalau formal pasti dia mau menggunakan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun kalau kan kita berkomunikasi di kehidupan sehari-hari, pasti agak kurang lah gitu, tidak terpaku dengan bahasa baku. Menurut saya pribadi sih udah baik sih, karena mengingat latar belakang bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia sehingga komunikasinya lebih lancar. Jadi sudah baik tuh bahasa Indonesia kalau ada mati. Penggunaan bahasa Indonesia sudah cukup baik sih, karena susah dijelaskan sih. Lebih ke mungkin karena pergaulan di zaman modern lah, Ya, ya, ya. ya ke bawah zaman gitu ya. Malu gak sih kayak kita ngomong bahasa daerah tapi kayak kesannya kayak kurang update gitu. Jadi kita belajar Jadi mengikuti zaman lah ya. seperti zaman. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia dengan cara yang baik dan benar? Meningkatkan kemampuan belajar bahasa Indonesia itu sebenarnya mudah, karena ya kita tinggal di Indonesia, ngapain harus belajar gitu kan, karena toh kita waktu kecil pun kita belajar bahasa Indonesia dari orang tua juga kan, Ya. dimana orang tua mengajarkan kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, walaupun emang belum menyeluruh, tapi kan biasanya kita juga sekolah kan, kita di sini mengenalkan bahasa Indonesia di jenjang sekolah maupun itu pasti belajar bahasa Indonesia. Jadi penggunaannya mungkin sudah cukup baik. Ya, tentunya dengan sering-sering bercakap-cakap, sering berkomunikasi, Berlatih. ya berinteraksi sosial. Kan kita makhluk sosial gitu kan. Oke, untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia kita itu sering digunakan, karena dari kita sering menggunakan pasti akan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu asal sering digunakan, sering dipelajari. Dan selalu diasah begitu. Betul. Ya, siap. Karena kalau kita jarang menggunakan pasti bakal canggung, bakal susah, bakal kagok kalau Ya. bahasa Sundanya. Begitu. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam menjaga kemurnian bahasa Indonesia di tengah pengaruh bahasa asing? Oke.
tantangan terbesar di tengah tekanan bahasa asing. Hmm. Tantangan terbesarnya ya kita jadi agak gimana ya, bingung sih ya, seperti halnya di Jakarta Selatan, mereka kan pakainya itu campur-campur Indo Inggris. Saya rasa itu tantangan terbesar karena sebagai warga negara kita sendiri malu menggunakan bahasanya. Itu tantangan terbesar. Jangan terbesarnya karena gengsi. Itu harus dihilangin bahasanya. Biasanya mungkin karena pengaruh zaman juga, di zaman teknologi yang sangat canggih seperti sosial media juga, karena orang-orang Indonesia ini menganggap bahwa Indonesia ini negara yang ya kita secara ya mungkin kayak negaranya itu kayak Kurang. gitu dari segi kayak kudet lah bahasanya gitu kan, ini secara kasarnya. Makanya orang-orang Indonesia ini memilih mengikuti bukan termasuk dari bagian itu mengikuti apa yang ada di negara luar, karena negara luar itu canggih-canggih seperti di China, Jepang. Ya, untuk penjagaan pemerintah itu sebenarnya kita menjaga batasan, menjaga kita kemudian itu seperti jangan terlalu berlebihan lah dengan hal itu, karena walaupun kita mau kemana pun itu kita tetap warga Indonesia. Jadi harusnya kita sebagai warga Indonesia itu mengenalkan lah gitu ke orang luar bahwa kita ini bahasa Indonesia, cara penggunaannya baiknya bagaimana gitu. Sebenarnya itu hal yang disebut salah pun salah, cuman yang ini udah berzamannya. Untuk tantangan besarnya itu tuh dalam keadaan Indonesia sekarang ya, banyak seringnya kosakata baru, kosakata bahasa asing yang masuk begitu saja ke dalam bahasa kita sehari-hari. Jadi sering pada zaman sekarang itu banyak yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Jadi itulah kemurnian bahasa Indonesianya itu menjadi semakin terkikis. Dan terakhir, apakah Anda lebih sering menggunakan bahasa Indonesia formal atau non formal? Non formal sih, karena kalau bahasa Indonesia formal itu kaku gak sih kalau diaplikasikan di Kehidupan sehari-hari gitu. Kecuali kalau kita sedang berpresentasi atau presentasi, kajian atau kuliah gitu kan, itu baru formal. Itu sama sih kayak yang pertanyaan pertama, sebenarnya balik-balik ke kondisi di mana saya berada. Misalnya ya di mana itu, misalnya kalau lingkungannya non formal yang menggunakan bahasa non formal, kalau lingkungannya formal menggunakan formal. Jadi mengapa Anda tapi seringnya menggunakan formal atau non formal? Keseringannya sehari-hari? Keseringan karena saya berpendidikan di universitas, mungkin saya lebih banyak menggunakan bahasa formal karena karena itu kan lingkungannya mencakup luas, tidak hanya sekitar daerah saja, akan ada yang orang merantau, tidak semua mengerti bahasa daerah. Jadi lebih seringnya menggunakan bahasa formal. Ya, bahasa formal. Kalau saya itu sering menggunakan bahasa Indonesia yang non formal. Jadi karena untuk misalkan berkomunikasi dengan teman atau siapapun itu mungkin lebih ke non formal. Adapun untuk bahasa Indonesia yang formal itu mungkin diposisikan atau digunakan pada saat hal-hal yang kegiatan formal, semacam kita berpresentasi atau ada kegiatan-kegiatan yang lebih formal, itu menggunakannya untuk formal. Jadi bagaimana kondisinya lah ya. Ya betul, itu gimana kondisinya. Ya, terima kasih.